Oke, materi kita berikutnya tentang himpunan. Himpunan itu kita akan mempelajari tentang pengertian himpunan, penyajian himpunan, himpunan kosong, anggota himpunan, himpunan bagian, operasi himpunan jangka plan, dan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian himpunan, himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang mempunyai karakteristik yang sama, atau kumpulan objek atau benda yang dapat terdefinisi dengan jelas. Contohnya, himpunan alat tulis, himpunan kumpulan sayur-sayuran atau himpunan sayur-sayuran, atau kumpulan merek sepeda motor. Di sini alat tulis itu kan dapat kita definisikan nih. Alat tulis itu ada buku, terus ada pensil, dan seterusnya. Itu dapat kita sebutkan atau dapat kita definisikan dengan jelas, itu termasuk dalam himpunan. Nah, kalau yang bukan himpunan itu adalah sekumpulan juga, kumpulan dari objek-objek tapi tidak dapat terdefinisi dengan jelas. Jadi persepsinya orang itu beda-beda, kita tidak bisa mendefinisikan dengan jelas. Contohnya, himpunan kota-kota besar di Indonesia. Kota-kota besar di Indonesia itu kan ada banyak ya. Misalkan menurut si A kota Semarang itu merupakan kota yang besar. Tapi menurut si B, kota Semarang itu bukan merupakan kota yang besar, biasa-biasa aja. Kota yang besar itu adalah Jakarta. Si A sama si B kan pendapatnya lain. Nah, sehingga nanti kita kan tidak bisa menuliskan di sini. Si A itu katanya Semarang, bukan Semarang tapi Jakarta. Terus si C lain lagi, bukan Jakarta tapi apa? Nah, karena nanti kan anggotanya beda-beda, kita tidak bisa mendefinisikan ini dengan jelas, maka dia bukan himpunan. Terus contoh yang berikutnya, kumpulan orang-orang kaya. Nah, ini juga tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Orang-orang kaya. Kaya itu, definisi kaya itu seperti apa? Minimal kekayaannya berapa? Atau kekayaannya itu dinilai dari tabungannya, atau dinilai dari investasinya, atau apa, kan kita tidak bisa mendefinisikan apa itu kaya. Nah, sehingga pernyataan ini bukan merupakan himpunan. Paham ya? Next, lanjut kita ke penyajian himpunan. Penyajian himpunan. Himpunan itu dapat kita sajikan. Himpunan itu dapat kita sajikan dengan cara mendaftar anggotanya dan membentuk ke dalam notasi pembentuk himpunan. Nah, mendaftar anggota itu kita menyebutkan satu-satu anggotanya. Nah, kalau notasi pembentuk himpunan itu kita menotasikan, menyimbolkan. Nah, kita membuat simbol gitu. Contohnya, bilangan kayak mendaftar anggotanya jelas ya, kita hanya menyebutkan satu-satu anggotanya. Kalau yang notasi pembentuk himpunan, bilangan asli genap. Nah, kita memisalkan, menyimbolkan, menotasikan bilangan genap itu sebagai X. Nah, antara 11 dan 20, berarti X-nya itu antara 11 dan 20. X-nya lebih dari 11, X-nya kurang dari 20. Itu menotasikan. Lanjut ke himpunan kosong. Himpunan kosong, di sini ada himpunan kosong, ada himpunan nol. Nah, apa bedanya? Kalau himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Sedangkan himpunan nol itu adalah himpunan yang mempunyai anggota
satu anggota, yaitu anggotanya adalah 0 itu sendiri. Oke. Contoh himpunan kosong, itu adalah misalkan himpunan A itu adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada nggak bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Tidak ada. Kalau tidak ada maka cukup dituliskan begini. Gitu. Notasi himpunan itu pakai kurung kurawal ya, Kak. Nah, seperti ini. Itu dibaca himpunan. Jadi kalau misalkan ada A terus bilangan genap. Nah, ini tuh dibaca A adalah himpunan bilangan genap gitu. Nah, kita kembali yang tadi, A himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 kan nggak ada, maka cukup dituliskan seperti ini. Karena nggak ada anggotanya berarti cukup kosong. Kurung kurawalnya nggak, di dalam kurung kurawal tuh nggak ada anggotanya. Atau bisa juga ditulis notasi seperti ini. Nah, itu juga simbol dari himpunan kosong. Nah, sedangkan himpunan 0 contohnya adalah bilangan cacah kurang dari 1. Bilangan cacah itu dimulai dari berapa sih? Cacah. Cacah itu ada 0, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu cacah itu dimulai dari 0. Kalau asli itu dimulai dari 1. Bilangan asli. Cacah kurang dari 1. Yang kurang dari 1 berarti 0. Nah, itu namanya himpunan 0. Anggotanya cuma 0. Cuma 1 anggota. Tapi kalau himpunan kosong dia tidak mempunyai anggota. Paham ya sampai ini? Lanjut. Anggota himpunan. Anggota himpunan bilangan yang merupakan anggota dari suatu himpunan itu dinotasikan dengan bentuk notasi seperti ini nih. Nah, dia bentuk notasinya seperti ini. Nah, ini itu notasi dari anggota. Ini kalau ada notasi ini, nah ini dibaca anggota dari himpunan A. Kalau bukan anggota, tinggal dicoret, bukan anggota dari A. Gitu. Oke, lanjut kita ke himpunan bagian. Nah, himpunan bagian itu adalah himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B jika himpunan A merupakan himpunan bagian B jika semua anggota A itu merupakan anggota B. Tuh. Himpunan bagian dari himpunan A merupakan bagian dari B jika semua anggotanya A itu merupakan anggota dari B juga. Jadi semua di A itu merupakan anggota di B juga tanpa terkecuali. Begitu juga sebaliknya. B ini tadi yang A ya. Ini tadi A bagian B. Begitu juga sebaliknya, B bagian dari A. Maka setiap himpunan B itu merupakan himpunan A, anggota dari himpunan A. Lambang dari himpunan bagian itu bentuknya seperti ini. B bagian dari A. B bagian dari A. A bagian dari B itu. Oke. Next.
Nah, cara kita menentukan himpunan bagian, jika kita punya contoh nih. Himpunan A itu A, B, C. Himpunan A, B, C. Berapa banyak himpunan bagian dari A? Berapa banyak himpunan bagian dari A jika A itu anggotanya adalah A, B, C? Ada berapa banyak himpunan bagiannya? Kita bisa mendeteksi dari sini. Berapa banyak himpunan bagian dari A yang dapat terbentuk? Himpunan bagian itu kan bisa terdiri dari satu anggota, bisa terdiri dari dua anggota, bisa terdiri dari 3 anggota, dan seterusnya. Satu anggota, dua anggota. Nah, karena himpunan A itu kan cuma terdiri dari 3 anggota, berarti kita mentok cuma 3 anggota. Nah, yang terdiri dari satu anggota itu bisa apa saja? Bisa A, terus bisa B. Ini kurung kurawal ya, Nak. Terus bisa C. Yang terdiri dari 2 anggota bisa A, B, bisa B, C, bisa apa lagi? Bisa A, C. Ada lagi nggak? A, B, A, C, B, C udah ya. Yang terdiri dari 3 anggota A, B, C. Ada lagi? Enggak ya? Oke. Atau satu anggota, 2 anggota, 3 anggota. Yang terakhir yang tidak punya anggota atau 0 anggota. 0 anggota apa berarti? Himpunan kosong. Nah, sekarang kita hitung semua himpunan bagian yang dapat terbentuk dari himpunan A itu ada berapa? Yang terdiri dari satu anggota ada berapa yang bisa terbentuk? 1, 2, 3. Yang terdiri dari 2 anggota ada berapa yang bisa terbentuk? 1, 2, 3 juga. Yang terdiri dari 3 anggota ada berapa yang bisa terbentuk? 1. Yang terdiri dari 0 anggota ada berapa yang bisa terbentuk? 1. Jadi totalnya ada 3 tambah 3 tambah 1 tambah 1. Ada 6, 7, 8. 8 himpunan bagian yang dapat terbentuk dari himpunan A yang anggotanya A, B, C. Lanjut kita ke operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada gabungan, ada irisan, dan ada selisih. Gabungan itu simbolnya seperti huruf U atau union, digabung. Kalau irisan itu simbolnya adalah seperti huruf N. Irisan, belakangnya kan N, simbolnya seperti huruf N. Gabungan, ada U-nya, maka simbolnya adalah huruf U, union.
selisih itu dikurang. Sekarang artinya gabungan, irisan, selisih itu gimana maksudnya, Kak? Kalau gabungan himpunan itu berarti himpunannya digabung. Jadi himpunan A sama himpunan B, kalaupun lebih dari 2 juga digabung. Ada A, B, C ya berarti A digabung sama B digabung sama C. Jika pun nanti ada anggota yang sama, maka cukup ditulis 1 kali saja. Contoh, himpunan P sama himpunan Q. Oke, himpunan P itu terdiri dari A, B, C, D. Himpunan Q terdiri dari C, D, E. Nah, jika P sama Q digabung, maka jadi A, B. Nah, C di sini kan ada double, maka cukup ditulis 1 kali aja. 1 aja. Ya kan? D-nya kan juga dua-duanya juga punya, ya cukup ditulis 1 aja. Nah, terus digabung lagi sama si E. Gitu. Kalau irisan itu himpunan yang anggotanya adalah anggota kedua-duanya atau milik bersama. Oke, cara gampangnya adalah dicari anggota yang sama. Contohnya seperti yang tadi, P, A, B, C, D, Q, C, D, E. Nah, kalau A irisan B, ini A irisan, oh ya, P irisan Q, benar. P irisan Q, maka dicari yang sama. P itu A, B, C, D, Q, C, D, E, berarti yang sama adalah C, D. Tuh. Terus berikutnya selisih 2 himpunan. Selisih 2 himpunan artinya adalah kalau A dikurang B itu artinya A dikurang B itu artinya semua himpunan A yang bukan himpunan B. Semua himpunan A yang bukan himpunan B. Oke. Cara gampangnya itu adalah dengan cara kita mengurangkan. Dikurangi tadi apa sih, P ya? P kurangi Q. Q-nya apa? C, D, E. Dikurangi semua himpunan P yang bukan himpunan Q. Kita kurangkan. Jadi kan ininya habis. Kalau kita kurangi berarti tinggal apa? A sama B. Loh, lah yang E, Kak, yang E itu punyanya Q, bukan punyanya si P, karena kita mengurangi kan ini dikurangi ini. Tuh. Oke. Kalau Q dikurangi P, kebalikannya, Q dikurangi P, berarti Q dulu yang di atas. C, D, E dikurangi A, B, C, D. Nah, kita kurangi. Yang sama kita coret. Nah, ini kurangi ini. Jadi tinggal siapa? E. Ininya nggak usah. Aku melihat yang sisanya adalah yang atas. Oke, kita lanjut ke diagram Venn. Diagram Venn, sebelum kita melukis diagram Venn, kita cari tahu dulu apa itu himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Jadi semuanya, semua unsur. Tuh, semesta itu simbolnya S. Semesta itu simbolnya S. Nah, melukis diagram Venn, itu menuliskan kembali anggota-anggota himpunan ke dalam diagram yang diawali. Cara melukis diagramnya itu adalah mengawali anggota, menuliskan anggotanya itu di depannya ada tanda titik. Gitu. Ada tanda titik di depan anggota himpunan tersebut.
Contohnya kita langsung ke contoh aja. Contoh S-nya atau semesta, semua unsur atau semestanya adalah bilangan asli kurang dari 10. Oke, bilangan asli kurang dari 10. Berarti 1, 2, 3, 4. Ini 10-nya berarti enggak ya, Kak? Terus A. Himpunan A itu adalah bilangan ganjil. Lebih dari 1 kurang dari 10. Ganjil lebih dari 1, 3, 5, 7, 9 kurang dari 10. B. Bilangan prima 1 dan 10. Kedua himpunan ini anggotanya tidak boleh di luar semesta. Oke, semesta itu induknya. Nah, induknya. Jadi kedua himpunan ini ataupun lebih, misalkan nanti ada himpunan C, D, E dan seterusnya, itu tidak boleh di luar dari semesta. Oke. B prima antara 1 dan 10. Bilangan prima itu berapa aja? 2, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Karena dia tidak boleh lebih dari induknya atau yang, maka cukup 2, 3, 5, 7. Nah, diagram Venn-nya kita lihat di sini nih. Di A sama B. Apakah di sini itu ada yang sama? Ada, Kak. Bilangan berapa itu? 3 sama 5, Kak. Oke. 3 sama 5 itu kan sama. Karena dia itu ada yang sama, maka diagram Venn-nya adalah saling beririsan seperti ini. Kalau nggak ada yang sama, diagram Venn-nya saling lepas. Nah, seperti ini. Itu. Gitu ya. Kita tuliskan nih, ini yang sama 7. Yang sama kita tuliskan di tengah-tengah 3, 5, 7 dengan memberi tanda titik di depan anggotanya. Nah, setelah itu himpunan A sisanya tinggal bilangan 9. Terus himpunan B sisanya tinggal bilangan 2 atau anggota 2. Nah, oke, A sama B kan anggotanya 2, 3, 5, 7, 9. Sedangkan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya kan? Nah, yang tidak termasuk di A sama B letakkan di luar. Ini 10-nya enggak masuk. Letakkan di luar. 1, 4, 6, 8. Itu kan tidak termasuk dalam himpunan A sama himpunan B. Maka letaknya di luar A sama B. Tapi masih ada di dalam semesta. Gitu, jadi semestanya itu semua. Itu ya. Next, lanjut kita ke aplikasi himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu kelas terdapat 48 siswa. Mereka memilih 2 jenis olahraga yang mereka gemari. Ternyata 29 siswa gemar bermain basket, 27 siswa gemar bermain voli, dan 6 siswa tidak menggemari kedua olahraga. Gambarlah diagram Venn tersebut dan tentukan banyaknya siswa yang gemar bermain kedua-duanya, basket dan voli. Karena di sini itu kan ada keterangan banyaknya siswa yang gemar kedua-duanya, maka diagram Venn-nya adalah saling beririsan gambarnya. Oke. Nah, yang pertama kita masukkan itu adalah yang gemar kedua-duanya atau irisannya. Ada nggak di sini yang gemar kedua-duanya? Diketahui nggak di situ? Kalau tidak diketahui, maka kita notasikan atau kita simbolkan dengan variabel, yaitu variabel X.
Paham? Lanjut. Ternyata 29 siswa gemar basket. Basket itu ini semua loh, Kak. Nah, satu lingkaran penuh. Ya kan? Itu totalnya 29. Nah, kalau sudah kita ambil nih di sini itu sebanyak X. Nah, segini ini sebanyak X. Berarti sisanya sini adalah 29 min X. Oke. Lagi. Yang voli sekarang. 27 gemar bermain voli. Nah, voli itu satu lingkaran penuh. Nah, gitu. Oke. Nah, terus lah kalau satu lingkaran penuh itu 27 totalnya. Nah, kalau segini aja nih X jumlahnya, berarti yang ini 27 min X. Paham ya? Itu cara meletakkan angkanya. Terus 6 siswa tidak gemar. Tidak gemar berarti letaknya di luar. Total siswa 48. Nah, totalnya itu namanya semesta, maka diletakkan di sini. Tuh. Nah, total siswa itu terdiri dari semuanya ini nih, semuanya ini. Baik yang ada di dalam lingkaran-lingkaran ini maupun yang ada di luar. Totalnya semuanya 48, berarti 48 itu terdiri dari 29 min X ditambah X ditambah 27 min X dan ditambah 6. Dihitung seperti biasa. 29 tambah 27 tambah 6 itu 62. Min X plus X itu habis, tinggal min X. Terus kita pindah ruas. Min X nya kita pindah ruas, 48 nya kita pindah ruas. Berarti X sama dengan 62 dikurangi 48. X nya sama dengan 16. X itu adalah, X itu kan yang di tengah-tengah. Berarti yang di tengah-tengah itu yang suka kedua-duanya. Sehingga banyak siswa yang gemar kedua-duanya atau gemar basket dan voli sebanyak 16 siswa.